warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah hebat bermartabat. Perkenalkan, dengan saya RR Syarifah Haniah, Samdendelion Pendidikan dari MI Baki Kuripan Kidul, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Baiklah, kita mulai dengan bacaan basmalah bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang selanjutnya kita akan mendengarkan sekapul sirih dan doa restu dari Kepala MI Baki Kuripan Kidul, beliau Bapak Kiai Haji Mufail Abdul Jabar SPDI. Kepada beliau disilakan. Memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah rahmat taufik serta hidayahnya, dan ucapan selamat usai beliau Ibu Roro Syarifah SPDI sebagai semoga anugerah kategori guru inovasi tahun 2022 mewakili Kabupaten Cilacap di yang saya tahu. Beliau Ibu Roro Syarifah Haniah ini memang rasa syukur kami yang sering membuat karya baik tulisan maupun buku-buku yang dapat di blog pribadinya, yaitu syarifahhani.blogspot.com, video pembelajaran yang diupload di channel YouTube pribadinya Samdendelion Pendidikan. Oleh itu, tetaplah semangat dan teruslah bermanfaat, wabil khusus untuk keluarga besar yang bagi-bagi mendapat sisi media dan pembuatan generasi masyarakat pada umumnya. Ibu Roro Syarifah Haniah SPDI, saya Mufail Abdul Jabar Madrasah MI Baki Kuripan Kidul memberikan restu dan mendoakan agar Ibu Roro Syarifah Haniah dalam lomba anugerah GTK kategori guru inovasi tahun 2022 akan mendapatkan sehingga meraih prestasi yang berbeda. Amin ya Rabbal Alamin. Dan berikutnya mohon maaf bila tidak apa-apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Demikianlah acara alhamdulillah ya diberi doa restu oleh Kepala MI Baki Kuripan Kidul. Itu sesuatu banget. Oke ya, baiklah. Sebelum kita lanjutkan nih, ya barangkali ada yang mau mampir di blogspotnya Samdendelion Pendidikan, boleh ya, namanya cari di syarifahhani.blogspot.com ya. Di sana ada banyak puisi, cerpen, novel, atau administrasi kelas, ada bank soal ya, contoh soal PTS gitu ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian mungkin ada teman-teman yang lebih suka YouTube, boleh mampir juga ke blog YouTube saya, channel YouTube saya, meskipun baru sedikit ya, lumayan, siapa tahu menginspirasi teman-teman ya, ada yang bisa diambil manfaatnya dari situ ya. Baru 41-an sih, nanti insya Allah beberapa hari ke depan akan ada lagi ya. Sering-sering aja ya, mudah-mudahan ada manfaatnya ya dari YouTube ini ya. Nggak hanya pendidikan sih, biasa lah ya, ada pendidikannya, ada
masih ilmu ya, masih ilmu tapi tentang dunia yang kesukaannya Bunda Syarifah, Bunda Hirba. Kemudian ada lagi tentang menulis gitu ya. Baiklah ya, yang selanjutnya mungkin bagi teman-teman yang mempunyai hobi menulis, itu bisa juga bergabung di grup penulis yang Bunda Syarifah ikuti ya. Ada 2 sih ya. Kalau yang grup penulis yang di tingkat kabupaten itu ada ya, namanya Gunalis ya. Kalau yang ini yang komunitas Aksameta ini adalah Bunda Syarifah ikut mendirikan gitu di dalamnya gitu ya. Dulu itu sih sebenarnya awalnya kita itu alumni dari jebolan KMO ya, beberapa kali ikut KMO, asik, seru juga nih, kepengen tidak berlalu gitu ya. Kita bikin acara-acara event apa yuk gitu, bikin puisi kayak cerpen kayak artikel gitu ya. Itu seperti itu. Akhirnya Bunda Syarifah bentuk Aksameta dengan teman-teman ya. Iya, bukan ketuanya. Iya gitu ya. Nah, jadi di sana kita biasa di situ di komunitas ini adalah kita mengkurasi karya teman-teman, saling mengkurasi gitulah ya. Kemudian kita bikin event yuk, bikin puisi bareng gitu. Kemarin selama Ramadan bikin puisi bareng gitu ya. Kemudian ada lagi bikin kelas bikin cerpen, kelas bikin novel gitu. Itu seperti itu ya, seru sih. Iya ya, kalau kita hobinya sama, satu frekuensi gitu kan, insya Allah akan membuat senang, enjoy saja gitu. Itu ya, itu cukup ya, cukup untuk perkenalan siapa sih Sandendelion Pendidikan ini kayak gitu ya. Nah yang selanjutnya nih, ketika Bunda Syarifah kan udah mulai ajar dari 91 ya sampai sekarang ya. Nah ketika kemarin bulan Juli siswa kita masuk, banget ya bedanya ya, kerasa banget bedanya ketika sebelum pandemi dengan sudah pandemi. Mungkin efeknya biasa santai gitu ya, targetnya nggak jelas ya kan, permakluman kan, oh nggak apa belum mengumpulkan tugas karena kuoternya habis atau karena gimana gitu ya. Atau ada sebagian yang tidak terpantau oleh orang tua asal mengerjakan. Nah kebiasaan-kebiasaan itu akhirnya sudah mulai terbentuk ya, sudah mulai banyak murid-murid gitu ya. Nah akhirnya seperti itu. Bunda Syarifah lihat untuk nilai PTS-nya itu sudah turun ya, turun. Nah Bunda Syarifah ini 2 kali ya ada pelatihan. Yang pertama pelatihan artificial intelligence yang coding gitu ya. Intinya sama sih sebenarnya tentang coding ya, dunia perkodingan. Nah banyak yang diajarkan kan, ada Scratch, ada Scratch Junior, ada apa lagi itu Tinker, Python ya. Tapi yang menurut saya yang asik dan gampang ya untuk anak-anak itu aplikasi Scratch. Jadi Bunda Syarifah berusaha membawa dengan dunia anak itu ke game gitu kan ya. Nah dari situ Bunda Syarifah membuat media pembelajaran yang terbuat dari Scratch ya. Jadi Scratch itu sih bahasa simpelnya sih ya kayak apa sih, kayak mainan Lego gitu ya, disusun dari satu blok yang lain. Tapi di situ kita bisa memasukkan ada karakter, ada suara, ada tulisan gitu ya, ada dialog kayak gitu. Ada juga bisa seperti itu ya. Nah Bunda Syarifah berminat membuat media pembelajaran karena memang Bunda Syarifah sebagai guru tentunya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 ya tahun 2003 tentang Sinas, kemudian Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, PP Nomor 19 tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan, juga buku 4 nih ya, buku andalannya para guru nih ya, pembinaan dan pengembangan profesi kan 11 benar Permen PAN dan RB ya nomor 16 tahun 2009. Di sana kan udah jelas tuh ya dikatakan bahwa
guru itu diharapkan bisa membuat pengembangan profesi yang berkelanjutan, PKP ya. Nah, namanya saja berkelanjutan, terus-menerus. Kalau terus-menerus otomatis ada pergerakan di situ. Nah, itu memang seperti sunatullah ya. Semua harus bergerak seperti itu ya. Seperti dalam surat Yasin ayat 38 ya, dikatakan bahwa dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Kemudian sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih ya, seperti itu. Kemudian lagi ada dari Ali bin Abdullah Abi Thalib ya, Said Ali ya, dikatakan bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Nah, hari ini sama dengan kemarin, itu termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi karena tidak ada progres yang diraih gitu ya. Iya, nah dari situ ya, jika kita bersyukur, ketika kita bersyukur, otomatis kan kita bergerak ya. Kita bersyukur, mengucapkan syukur, alhamdulillah diberi kesehatan, alhamdulillah, pakai untuk ibadah, untuk lebih giat lagi, otomatis ada gerak di situ ya, ada bergerak ya. Jadi kan sekali sebenarnya ya, undang-undang semua aturan lah ya, Pancasila itu memang selaras dengan ajaran Islam gitu ya. Di situ ada apa namanya ya. Dan menurut Bunda Syarifah itu Pancasila itu adalah merupakan kristalisasi dari ayat suci Al-Quran gitu. Nah, selanjutnya, nah, pergerakan itu menciptakan perkembangan. Otomatis kalau semua bergerak, kan otomatis ada perkembangan, ya kan? Ya, dalam segala bidang, dalam segala hal, termasuk dalam bidang IT ya. Sehingga memunculkan lahirnya generasi alfa. Generasi alfa siapa? Generasi alfa itu yang dari bangun tidur sampai tidur dikelilingi oleh IT gitu, dikelilingi oleh gadget yang tingkat tinggi, itu seperti itu ya. Nah, pemerintah itu peka dengan adanya gejala itu gitu kan ya, adanya generasi alfa, adanya perkembangan IT yang pesat, sementara pendidiknya mungkin masih begitu ya. Karena pemerintah peka, kemudian pemerintah berinisiatif untuk meningkatkan kemampuan IT pendidik dengan mengadakan pelatihan, gitu kan? Iya. Jadi pelatihan seperti kemarin yang Bunda Syarifah ikuti, pelatihan coding, gitu ya. Coding itu bahasa masa depan ya. Iya, solusi dari pemerintah untuk mengalihkan perhatian dari kecanduan game, ya. Kalau kita hanya kecanduan game itu kan hanya sekedar mengkonsumsi game kan. Nah, jadi pemerintah berusaha coba nih jangan hanya sekedar mengkonsumsi, coba buat dan mengkonsumsi tapi menjadi kreator ya sebelum game. Dari budak game nantinya akan menjadi, dan kita akan menjadi tuan yang menguasai IT yang bisa menciptakan segalanya, bisa menciptakan teknologi yang baru seperti itu ya. Sebenarnya kita aja sekarang ini tiap harinya juga sudah dikelilingi oleh IT ya. Kita ada aplikasi Shopify, ada GoSend ya, itu semuanya menggunakan coding ya. Kenapa sih coding? Kenapa harus coding? Karena coding tuh ringan ya. Iya, seperti bermain Lego aja, bermain blok kayak gitu. Bebas berkreasi, baik suara, gambar, animasi, dan video yang disuka. Itu seperti itu. Nah, kemarin saat pandemi ya, karena itu ya harus dengan tidak boleh tatap muka, akhirnya Bunda Syarifah waktu itu kan membuat kelas daring ya, tugas-tugas membuat kelas seperti ini. Nah, tapi ternyata memang ada kendala ya waktu itu ya, ketika Bunda Syarifah sudah membuat tugas-tugas gitu ya, menggunakan Google Sheet gitu ya,
itu ternyata ada kendala bagi siswa-siswi yang kuotanya terbatas, kadang HP-nya satu keluarga, itu seperti itu. Ini juga kemarin ketika masa pandemi itu Bunda Sarifah mengikuti banyak pelatihan gitu ya, alhamdulillah ya, bisa membuat kuisis untuk ini ada kosakata bahasa kelas 2 gitu ya. Itu berusaha sih meningkatkan kemampuan dengan gitu lah ya. Untuk itu kita nggak bisa tatap muka, maka gimana caranya agar materi tersampaikan ke siswa yang ada di rumah kan gitu. Nah seperti itu. Nah sebenarnya untuk melaksanakan kegiatan profesional kita itu ada banyak ragamnya ya. Kita bisa mengembangkan diri, bisa membuat karya ilmiah, kita bisa membuat karya yang inovatif seperti itu ya. Kali ini Bunda Sarifah jadi tidak hanya yang ada di YouTube saja, tetapi mengkreasikan membuat sketch, membuat media pembelajaran menggunakan sketch seperti itu. Nah, media pembelajaran judul yang Bunda Sarifah buat adalah media pembelajaran S2 tingkat keaktifan dan hasil belajar siswa kelas 3B NI ya bagi Uripan gitu. Seperti itu. Sebenarnya S2 Cotik itu sebenarnya singkatan ya, akronimnya gitu ya. S2-nya itu adalah gabungan dari Scratch Smart ya. Nah, Cotiknya itulah dari coding tematik seperti itu. Nah, Scratch ini menggunakan aplikasi Scratch. Kemudian karena waktu itu ada banyak yang jalankan, ada Scratch, ada pribadi Tinker, ada Python, Scratch Junior juga. Saya lebih memilih media Scratch karena lebih familiar, lebih gampang, lebih dekat ke anak-anak gitu ya. Dan media yang Bunda Sarifah buat ini tematik gitu ya, lintas mata pelajaran gitu, karena Bunda Sarifah ngajarnya di kelas tematik gitu. Nah, ketika Bunda Sarifah buka di dunia Scratch, di sana belum ada tuh yang membuat tematik lintas mapel. Ada sih memang yang misalnya perkalian saja, bagian matematik saja, sains aja seperti itu ya. Smartnya karena kita bikin, Bunda Sarifah bikin satu kali tapi bisa dibaca ribuan kali ya kan, maaf di situ. Kemudian cukup satu media untuk satu hari. Seperti itu. Nah, yang coding tematiknya itu adalah singkatan dari coding dan tematik. Ya. Coding itu bahasa masa depan dan bagi siapa yang menguasai coding dan menggelutinya, tidak seperti yang sudah tahu tetapi agak jarang ya karena suka mengajar gitu ya. Tetapi menekuni coding itu tolong sangat menghasilkan seperti itu. Ya. Nah ini dalam pendekatan media pembelajaran S2 Cotik itu adalah satu, yang pertama adalah simple ya, gampang, mudah bikinnya ya. Insya Allah kalau misalnya bolehlah membuka YouTube yang kemarin Bunda Sarifah sempat kemarin ya. Jadi ada beberapa panduan untuk yang pemula ya, sering pemula ya, itu bisa belajar dari itu. Kemudian smartnya itu kita bikin sekali ya, tapi untuk semua smart ya. Kemudian ternyata juga engagement ya, jadi ternyata menaikkan keaktifan siswa juga ya, aktif, kemudian suka ya, karena ini lebih dekat ya, anak-anak punya game seperti itu ya ternyata. Kemudian yang selanjutnya yang replay ya, ini replay itu bisa diputar, bisa dibuka di setiap waktu, di setiap saat anak-anak mau tuh ya, asal punya gadgetnya gitu ya, asal punya perangkatnya.
manfaat di MPS 2 Cotik ini ternyata juga bisa dirasakan oleh baik oleh siswa maupun oleh guru maupun oleh sekolah ya. Ya. Jadi kalau untuk siswa ini tadi yang bahasa masa depan ya, yang akan menguasai dunia. Manfaatnya untuk siswa itu, siswa akan mudah memahami, mudah mengerti ya, karena dia gitu ya, ini kok kayak Lego gitu, anak-anak bilangnya tahu gitu, jadi kok kayak menyusun blok itu coba ditaruh sini, oh ini kalau ditaruh dari jalan sana ya, dari jalan, nah misalnya ini apa masalah ya gitu. Jadi pembelajarannya kita mencoba merangkul dari dunia anak dulu gitu ya, so anak-anak merasa bisa menggunakan potensi minatnya. Kemudian media start ini juga dapat mempermudah siswa dari otomatis belajar siswa. Oke, yang selanjutnya apakah hanya bagi didik saja? Tidak, ternyata guru-guru pun juga bermanfaat untuk guru. Ternyata kita ya sebagai guru, kayak saya aja lah ya, saya ketika membuat Scratch itu juga merasa bisa memakai ini nih untuk bikin media pembelajaran atau membuat storytelling kayak gitu ya, bisa bikin cerita kayak gitu ya, meningkatkan profesionalan kita, meningkatkan kreativitas kita seperti itu ya. Kemudian kenapa dikatakan begitu? Iya, guru yang tidak kreatif, guru yang tidak inovatif, guru yang tidak profesional akan mengajar asal-asalan ya. Tetapi kalau yang profesional pasti akan melakukan apa lagi ya gitu, bikin apa lagi ya yang lagi anak itu suka gitu, senang seperti itu. Banyak bereksperimen kemajuan gitu ya. Kemudian yang ketiga, manfaat MPS 2 Cotik bagi siswa itu adalah meningkatkan pendidikan, terus meningkatkan mutu pembelajaran ya di sekolah itu ya. Iya tuh di MT itu tuh mengadakan ada secret gitu kan. Itu jadi satu daya tarik tersendiri gitu, terus ADD gitu kan ya. Iya seperti itu. Kemudian memberikan sumbangan yang positif dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Terus itu menarik sih. Bisa dibayangkan nggak kalau misalnya gini, kalau misalnya apa kemampuan pendidik kita dalam hal coding, kemudian kita membuat muatan lokalnya coding, gimana ya kira-kira? Ini bagus deh. Tetapi memang semua sekolah harus sudah punya ruang multimedia yang cukup seperti itu ya. Nah, oke, rancangan Bunda Syarifah yang media pembelajaran S2 Cotik ini ada Bunda Syarifah sikat menjadi 4 ya. Ya, itu analisis, implementasi, asesmen. Yang pertama ketika Bunda Syarifah menganalisis ya, tentunya pertama melihat dulu di RPP ya, membuat RPP dulu gitu ya. Ya, apa saja sih yang misalnya aku membuat kreasi media pembelajaran menggunakan Scratch ini dengan sekarang dengan tema ini, maka aku harus membuat persiapan apa saja gitu kan, disiapkan dulu pas apa enggak ya nanti ya gitu dengan kondisi siswa gitu ya. Kemudian dengan ketika kemarin Bunda Syarifah latihan bermain, kemudian tes PTS kan, pas PTS juga ya. Setelah PTS melihat hasil PTS kan kita gitu, aduh gimana gitu ya, kemarin dari Juli sampai September pembelajarannya seperti itu, sini sekian nilainya gitu. Ada beberapa yang di bawah KKM gitu kan. Nah, Bunda Syarifah buat tuh masih PTS tuh, kita mengoreksi ada beberapa nilai yang mungkin deh berjalan kan. Nah, ketika PTS akhir itu Bunda Syarifah gitu pembelajaran pertama dan kedua 2 hari. Nah,
Bunda Sarifah coba tidak menggunakan scratch dulu 2 hari itu, yang pertama setelah PTS. Nah setelah itu kemudian 2 hari berikutnya Bunda Sarifah ulang lagi tetapi dengan menggunakan scratch kayak gitu ya. Nah kemudian memang ternyata anak antusias sekali ya, iya antusiasnya bagus, aktifnya jadi nampak gitu kan. Nah terusnya lagi nilainya juga alhamdulillah jadi naik, jadi di atas KKM ya. Nah ini adalah kemarin ketika Bunda Sarifah langkah yang besar ya, media belajar cotik tahap yang kedua. Tentunya itu tadi FPP melihat nilai, kemudian Bunda Sarifah besok tema 3 nih harus berubah ya gitu kan. Apa? Pride-nya ya. Dan laptopnya itu harus ya minimal 8 atau yang 2,5 GHz gitu ya. Memorinya yang 4 GB lah minimal, harddisk yang minimal, mouse dan keyboard ya. Internetnya bisa sih minimal yang 5 Mbps ya. Bisa software minimal ya sistem operasi lah ya. Ada Microsoft Windows itu lah ya. Microsoft 2013 juga ya. Kemudian browsernya boleh pakai Google Chrome. Nah kemudian setelah semuanya sudah, sprite-nya sudah kan sama Bunda Sarifah sudah, sprite-nya karena Bunda Sarifah dari pembelajaran ya, sprite-nya ini adalah gambar-gambar penggalan-penggalan dari materi seperti itu. Kemudian baru terisi suaranya Bunda Sarifah. Kemudian disusun blok demi blok membentuk sesuai dengan keinginan Sarifah ya, hingga terbentuk S2. S2 cotiknya itu Bunda Sarifah bikinkan 2 versi sih ya. Yang versi scratch sudah selesai, sudah jadi ya. Karya scratch-nya itu Bunda Sarifah jadi tutup gitu. Jadi kalau di rumah sedang tidak bisa membuka yang versi scratch-nya, bisa sih seperti itu. Seru ya, seru banget nih lihat ya, susunannya itu seperti itu, jadi kayak blok demi blok dikumpulkan gitu. Nah kemarin guru sudah Bunda Sarifah sudah mengimplementasikan cotik pembelajaran, dan itu sebenarnya ada 2 kan, ada tadi itu pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 sudah jadikan ini sudah jadi ada implementasi di videonya, yang baru Bunda Sarifah saya baru 1 ya, nanti yang 1 menyusul. Kemudian setelah diimplementasikan ternyata memang bagus juga sih hasilnya, iya meningkatkan mutu ya asesmennya. Setelah diadakan ulangan harian kan memang ada relevansinya gitu kan, peningkatan mahasiswa jadi hampir 20% ya, ada 80% yang mengikuti ya 20% lagi memang kurang suka karena memang tidak di rumah tidak boleh pegang HP kan, tidak boleh yang punya boleh kan. Kemudian kan untuk pembelajaran juga, jadi rata-rata nilai yang semua di bawah KM yaitu 60 menjadi 88,9 seperti itu kemarin ya. Kemudian memberikan sumbangan yang ya dalam kegiatan pembelajaran di sekolahan. Itu sih kira-kira bagus nggak sih kalau diterapkan ya terus ya. Mudah-mudahan nanti ini menjadi PR bagi stakeholder, apa ini nanti dijadikan coding mapel tersendiri sebagai pengoperasi itu ya, sebuah tantangan juga gitu ya. Oke, nah, kemarin ada nih apa kata teman guru dari Bunda Sarifah dengan murid-muridnya Bunda Sarifah. Kita dengarkan dulu ya dari Bunda Aina, silakan. Selamat datang tentunya RS Sabah PDI dalam Lomba Anugerah Ekonomi mau Selasa terjadi. Beliau, Ibu RS Sarifah ini di-upload di blogspot pribadinya yaitu blogspot.com. Video dari update pribadinya Sang Dendelion Pendidikan. Seorang guru yang bersemangat, semoga terus bisa menemukan putri didiknya di putra-putri yang sukses. Saya doakan sekali semoga beliau menjadi pemenang pendidikan dan meraih prestasi yang gemilang. Terima kasih.
dari Bunda Sarifah, dari Bunda Robiah ini. Nah, ini selanjutnya dari temannya Bunda Sarifah, dari Pak Amin nih ya. Apa ya kata Pak Amin ya? Katanya kayaknya Pak Amin ngomongnya tentang saya deh kemarin. Kita dengarkan bersama ya. Yang kedua, karya yang upload di video dan channel YouTube-nya dan tetap semangat dan teruslah untuk siswa yang dan kontak dan padamnya di Pulau Sarifah. Baik, dan semangat. Oke, itu. Nah, sekarang ada resmi nih dari siswa-siswinya Bunda Sarifah ya. Seperti apakah? Kita dengarkan saja ya. Lagi seru banget kayaknya. Ih, sudah bisa kamu nih. Aku ajarin dong. Gimana cara mengganti sprite? Oh, sprite itu tempatnya di sini. Ada hewan orang. Sampai tadi huruf juga. Cara mengganti tatanya gimana? Oh, ini ada di sini. Tinggal ganti mana yang kamu suka. Sprite yang di atas suara sangat bagus dan bermanfaat. Oh, udah bisa. Cara oh, lagi saya itu ada banyak loh. Tangan, mantan, orang ada makanan, anak Itu dari ini ada lagi dari yang saudarakan. gimana apaan tuh? Seru banget. Jadi, lagi seru. Aku sedikit pas bisa sekarang yang diajarkan oleh Bu Roro sangat seru. Seru buat kami. Itu ya. Alhamdulillah sih. Ternyata memang anak-anak sebagian besar suka ya. Ini sebagian besar ya. Oke, dan mudah-mudahan ini menginspirasi dan tidak hanya sampai di sini, tetapi ada kelanjutannya, ada tindak lanjutnya ya, yang mungkin bagus apabila diaplikasikan. Oke, mampir ke media sosialnya Sanggar Pendidikan ya, dan pilih Dandelion Pendidikan untuk guru inovatif di GTK 2022. Sekian, apabila ada manfaatnya maka kita tutup dengan doa ya, aparatur majelis ya. Mudah-mudahan apabila ini semuanya ada manfaatnya ya. Siapa tahu ada yang bermanfaat gitu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.